warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah masih semangat puasanya? Masih. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik. Untuk pertemuan yang sebelumnya, anak-anak masih ingat anak-anak masih ingat materi apa yang kita pelajari? Sistem peredaran darah. Benar sekali. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah semua makhluk hidup itu bernafas dengan cara yang sama? Tidak. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian organ pernafasan pada manusia itu ada apa aja? Yang pertama, hidung. Kemudian trakea, faring, laring. Bagus. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan komponen penyusun sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi masing-masing organ sistem pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menguraikan proses pernafasan inhalasi dan ekshalasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem pernafasan? Apa Mbak Uswa? Sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen. Nah, bagus sekali. Jadi sistem pernafasan itu merupakan sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi udara yang kita hirup itu namanya oksigen. Kemudian udara yang kita keluarkan namanya Karbon dioksida. Mengapa bernafas itu penting? Kalau nggak nafas ya hidup. Betul sekali. Jadi oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Nah, ini ada gambar organ pernafasan. Yang pertama itu ada hidung yang paling luar. Ini kita bisa lihat semuanya ya. Kemudian faring itu yang di dalam setelah hidung. Kemudian laring itu yang sebelah sini. Terus trakea, kemudian paru-paru, terus bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Nah, kemudian mekanisme pernafasan dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, Inspirasi. Nah, kalau inspirasi itu yang bagaimana? Darah masuk, betul. Jadi mekanisme inspirasi itu darah masuk melalui hidung, melewati tenggorokan dan menuju paru-paru. Kemudian kalau ekspirasi yang gimana? Menghembuskan nafas. Udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, untuk fungsi utama sistem pernafasan yang pertama yaitu mengambil oksigen. Yang kedua, Mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, Menjaga suhu dan kelembaban udara. Betul sekali. Kemudian pertukaran gas di paru-paru. Yang pertama yaitu alveolus. Ada yang tahu alveolus itu apa? Tidak. Alveolus itu merupakan struktur kecil di paru-paru di mana tempat pertukaran gas. Untuk prosesnya, oksigen dari udara masuk ke darah, kemudian karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara. Nah, kemudian gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada Asma. kemudian Titrisin. terus ada Flu. ada kanker. Nah,
ini ada cara untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang pertama yaitu menghindari merokok dan asap rokok. Yang kedua yaitu kemudian hindari polusi udara. Yang terakhir konsumsi makanan sehat. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Untuk mekanismenya nanti teman-teman akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Untuk kelompoknya nanti sesuai ini saja. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ini ya. Terima kasih. Oh iya, makasih ya. Nah, untuk cara mengerjakannya, anak-anak bisa melihat panduan di LKPD-nya, bisa dibaca teknisnya. Kemudian tabel diskusinya bisa diisi ya. Untuk percobaan yang pertama itu tidak menggunakan alat dan bahan ya. Untuk langkah kegiatannya yang pertama letakkan tangan di dada. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Terus inspirasi teman-teman bisa amati apa yang terjadi. Keluarin dulu. Nanti bisa diamati pergerakan dada, posisi tulang rusuk, kemudian keadaan diafragma, volume rongga dada dan arah udaranya. Untuk langkah kegiatannya bisa dibaca ya. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, karena sudah pada selesai, Ibu mau ada perwakilan satu kelompok yang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ada yang bersedia? Tidak. Mbak Uswa mau maju? Ayo Mbak, silakan depan. Iya. Yang pertama, mengapa dada mengembang saat inspirasi? Dada mengembang saat inspirasi karena otot antar tulang rusuk dan diafragma berkontribusi menyebabkan tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Uswa. Untuk percobaan yang kedua, ada yang bersedia maju ke depan? Mbak Natasha? Oke, berdasarkan diskusi dari kelompok kami,
untuk tabel pengamatan yang nomor 1, pergerakan dada saat inspirasi itu pergerakan dadanya itu naik terangkat atau terangkat, sedangkan pada ekspirasi itu turun atau mengambang. Bagaimana kelompok yang lain, apakah sama? Sama. Silakan bisa duduk. Dek Natasha. Dari diskusi dan juga materi kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, boleh, silakan Mbak Ica. Kesimpulannya itu sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ penting yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Bagus, beri tepuk tangan buat Mbak Ica. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, sistem pernafasan manusia ini terdiri dari organ-organ penting yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Menjaga kesehatan sistem pernafasan sangat penting agar tubuh tetap bugar dan berfungsi optimal. Ibu ingin bertanya, bagaimana kesan pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Jika pekan depan kita belajar kayak sistemnya kayak begini, apakah setuju? Setuju. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan. Kelompok atau ini? Baik, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Anak-anak bisa membaca bukunya terlebih dahulu, untuk kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan kembali. Baik. Untuk menutup kelas hari ini, kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.